Shalom, selamat pagi. Karena ini saya rekodnya pagi. Di sini saya mendapat tugas dari Pak Boman selaku dosen pengampu di mata kuliah PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini Pak Boman memberikan tugas untuk meresum 3 materi yang telah diberikan untuk dipelajari. Dan materi yang pertama yang saya bahas adalah identitas nasional. Mungkin kita sering mendengar kata-kata identitas nasional, tapi kita belum mengerti apa sih arti identitas nasional itu sendiri. Nah, identitas nasional itu berasal dari 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakan dengan sesuatu yang lain. Sedangkan nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Jadi, pengertian dari identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, di sini ada pun faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama adalah faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografi dan demografis. Kondisi geografis membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Kemudian ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, dan kebudayaan, serta juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Kemudian ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Untuk yang keempat ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Kemudian ada faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Kemudian ada faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian, adapun fungsi dari identitas nasional. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Untuk yang kedua, sebagai landasan negara. Dan yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa yang lain. Kemudian ada contoh-contoh identitas nasional. Sebetulnya ada banyak contoh identitas nasional yang sudah diterapkan di Indonesia. Namun di sini saya hanya memberikan 5 yang mendominasi dari semua contoh yang sudah ada. Untuk contoh yang pertama adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Yang kedua, bendera merah putih merupakan bendera melambangkan persatuan karena mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Dan yang ketiga, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Untuk materi yang kedua adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah istilah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai warga dari suatu bangsa dan negara, tentunya kita cukup sering mendengar istilah nasional maupun integrasi nasional. Nah, apa sebenarnya integrasi nasional itu? Pada intinya, integrasi nasional fokus dengan persatuan yang melibatkan berbagai pihak di negara.
Harapannya, kehidupan bernegara yang aman dan damai dapat terwujud meski warga negaranya memiliki banyak perbedaan. Kemudian contoh integrasi nasional. Setelah mengetahui definisi dan arti dari integrasi nasional, maka dapat dibayangkan bagaimana proses integrasi itu terjadi di sekitar kita. Misalnya, integrasi sosial di mana suku Dayak asli terlibat konflik dengan imigran Madura di Kalimantan. Masalah yang muncul memicu warga Dayak menyerang masyarakat Madura dan menyebabkan 500 korban meninggal dunia. Sementara warga lainnya terpaksa ketinggalan tempat. Kasus tersebut merupakan salah satu fenomena integrasi yang harus diselesaikan dengan upaya integrasi nasional. Begitu juga integrasi yang dialami oleh Badan Polri dan TNI yang memiliki tugas melindungi dan menghadapi gerakan separatis yang mengancam kehidupan dan kedamaian NKRI. Lantas, seperti apa contoh integrasi nasional yang dapat diwujudkan? Untuk yang pertama adalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Untuk yang kedua, toleransi antarumat beragama di Indonesia. Dan yang ketiga, menghargai berbagai budaya di Indonesia. Selain pengertian dan contoh integrasi nasional, adapun konsep integrasi nasional. Ada dua konsep, yaitu konsep integrasi nasional vertikal dan horizontal. Untuk konsep yang vertikal, konsep integrasi nasional vertikal ini memiliki tujuan memadukan perilaku dan persepsi elit dan massa sehingga kesenjangan antar kelompok berpengaruh dan dipengaruhi dapat dikurangi atau dihilangkan. Untuk yang kedua, konsep horizontal. Konsep ini erat kaitannya dengan integrasi antar kelompok masyarakat dengan tujuan menyatukan perbedaan meski lahir dengan teritorial dan kultur yang berbeda. Kemudian ada syarat untuk menerapkan integrasi nasional. Syarat yang pertama adalah kesadaran masyarakat untuk menciptakan integrasi nasional. Yang kedua, adanya kesepakatan bersama. Untuk yang ketiga, terbentuknya norma dan nilai dalam masyarakat. Untuk materi yang terakhir adalah nilai dan norma konstitusional. Indonesia merupakan negara hukum. Hal itu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu ditandai dengan adanya konstitusi yang ada di negara Indonesia. Konstitusi adalah semua ketentuan dan aturan dasar tentang ketatanegaraan. Di dalamnya terdapat perlindungan hak asasi manusia atau HAM dan mengatur mengenai distribusi kekuasaan dalam penyelenggaraan satu negara. Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan rule of law atau supremasi hukum antara hubungan pemerintah dengan individu. Konstitusi menghadirkan keadaan yang dapat membentuk rasa akan keamanan dan kenyamanan karena adanya peraturan batasan terhadap wewenang pemerintah, yaitu telah ditentukan terlebih dahulu agar penyelenggaraan negara dan pemerintah tidak sewenang-wenang dan tidak menyeleweng dari aturan-aturan yang sudah disepakati sebelumnya. Pada dasarnya, paham tentang konstitusionalisme merupakan prinsip yang dapat membatasi kekuasaan. Konstitusionalisme mengatur dua hubungan yang paling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan hubungan antar lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lain. Jadi sifatnya adalah mengatur. Undang-Undang Dasar 1945 memuat norma-norma, kaidah-kaidah yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara yang berfungsi sebagai hukum yang tertinggi yang menjadi pedoman hukum bagi setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya. Perkembangan konstitusi di Indonesia dikelompokkan menjadi 4 periode, yaitu periode pertama berlaku Undang-Undang Dasar 1945, periode kedua Konstitusi RIS 1949, ketiga UUDS 1950, periode keempat Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan konstitusi dengan suatu negara erat hubungannya. Negara tidak bisa melakukan kekuasaan tanpa disertai konstitusi. Begitupun sebaliknya, konstitusi tidak akan ada tanpa adanya negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari resume materi yang diberikan Pak Boman. Mohon maaf jika ada salah kata dan ada kata yang kurang dimengerti. Mungkin itu saja dari saya. Salam.